Senin 4 Juli lalu, kericuhan terjadi antar kelompok di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di kawasan Ruko Babarsari. Kericuhan ini disebut melibatkan para pemuda asal Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Akibat kerusuhan itu, beberapa ruko, kendaraan, hingga dagangan hangus terbakar. Kamu puja kau malam itu? Siang kamu di mana? Hah? Kau bicara jago di Afgai, Pak? Kabar terkait kerusuhan ini pun meluas di media sosial. Kelompok yang terlibat tampak lalu lalang di sekitar lokasi sembari menggenggam senjata tajam. Sejumlah insiden kericuhan yang sering terjadi di kawasan ini membuat setoran Babarsari dikenal dengan istilah The Gotham City. Ya, julukan yang sama dengan kota fiksi dari cerita superhero Batman. Dan yang kita khawatirkan, padahal satu, Yogyakarta adalah tujuan wisata, kemudian yang ada tujuan pendidikan, ya kan itu. Ya, kalau sudah pada ketakutan, nanti terus gimana? Nah ini kan sebenarnya kan hal yang sangat mudah dideteksi oleh kepolisian. Oh, nangkap teroris yang sembunyi di lubang semut aja ketemu kok. Ini nangkap katakanlah potensi-potensi gangguan Kamtibmas nggak bisa. Ini gimana polisi? Kota Yogyakarta yang aman, bukan daerah istimewa Yogyakarta yang nyaman. Kericuhan antar kelompok di kawasan setoran Babarsari ini tidak hanya terjadi 1-2 kali saja. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Jika kita kilas balik, sejak dulu kawasan setoran Babarsari dipadati oleh penduduk heterogen. Artinya, sebagian penduduk kawasan ini adalah para pendatang dari berbagai kelompok atau daerah luar Yogyakarta. Sayangnya, kedatangan para pendatang atau perantau dari berbagai etnis atau kelompok ini tidak diiringi dengan adanya pertemuan intens antar etnis atau komunitas untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan toleran. Sekilas, para pendatang dari kelompok tertentu cenderung nyaman bersosialisasi dengan kelompoknya sendiri, tetapi tidak dengan masyarakat lokal atau kelompok lainnya. Sehingga identitas etnis dari masing-masing kelompok semakin kuat, namun terasa eksklusif. Ini mestinya ini yang menjadi PR dari pengambil kebijakan untuk bagaimana membuat rekayasa sosial. Ya, membuat rekayasa sosial supaya kohesi sosial itu terjadi. Tidak kemudian masing-masing masyarakat yang hidup dalam satu kawasan yang sama itu parsial-parsial. Ya kan? Ini kan parsial, masyarakat biasa hidup sendiri, kemudian pendatang hidup sendiri, padahal mereka dalam satu kawasan. Faktor lainnya yang menjadi pemicu kerusuhan berkaitan dengan perkembangan kawasan pendidikan dan kawasan bisnis. Memang, munculnya berbagai bisnis di tengah kawasan pendidikan tidak berarti akan menimbulkan masalah. Tetapi, beda ceritanya bila kawasan bisnis ini tumbuh dan memiliki potensi yang mengundang konflik, seperti bisnis hiburan malam. Ketika di Yogyakarta itu dipenuhi oleh kaum migran itu tidak hanya bekerja, tapi migran itu adalah mahasiswa atau pelajar, maka yang terjadi ada gesekan-gesekan kepentingan pelajar dan ekonomi politik kota. Ekonomi politik kota. Apa itu ekonomi politik kota? Ya, bertemunya kepentingan bisnis dengan harga yang murah. Ya. Kalau mahasiswa itu kan murah. Kalau mahal itu kan ketika sudah lulus kan. Kejadian seperti kemarin misalnya, itu kan berawal dari percekcokan di sebuah hiburan malam antara pengunjung yang memang dia merupakan kelompok etnis tertentu
berhadapan-hadapan dengan keamanan dari etnis tertentu. Nah ini situasi yang memang itu sudah jadi di kawasan itu, sehingga pemantik kecil sekalipun itu pasti akan membesar. Ini kan satu dinamika yang makanya sebetulnya dinamika itu harus diimbangi dengan hilangnya eksklusivitas. Kericuhan yang terus berlangsung ini tak heran membuat Babarsari dijuluki Gotham City. Artinya kota dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi. Aparat keamanan diharapkan lebih tegas dalam menangani kericuhan yang sering terjadi. Tak hanya aparat, pemerintah selaku pemegang kebijakan juga diharapkan berperan aktif mengantisipasi konflik antar kelompok ini. Ya saya nggak ngerti ya kenapa kemudian profil citra polisi khususnya dalam konteks kasus Seturan Babarsari yang berulang-ulang itu tidak menunjukkan performa yang baik. Menurut saya ya mereka kurang menghayati apa yang menjadi tupoksi dari mereka sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, ya kan, penjaga masyarakat. Ini saya pikir harus kita selesaikan dengan serius, aparat itu harus tegas dulu menyelesaikan itu, tetapi di sisi lain kita juga harus membangun pembinaan, pendidikan, kemudian juga serawung, karena Jogja bagaimanapun juga kan memiliki akar kultural serawung. Gitu. Kasus kericuhan Seturan Babarsari ini akhirnya berujung damai. 7 Juli kemarin, para sesepuh dari masing-masing kelompok etnis yaitu NTT, Maluku, dan Papua meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi. Namun meski berujung damai, sosialisasi dari pemegang kebijakan baik pemerintah maupun tokoh masyarakat tetap menjadi hal penting untuk dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab dampaknya tak hanya merugikan kelompok yang terlibat saja, tapi juga masyarakat sekitar. Seperti yang dirasakan para pedagang dan karyawan di sekitar lokasi kerusuhan 4 Juli lalu. Warga ketakutan, pedagang pun mengalami kerugian. Udah aman nih, taunya masih bentrok. Ya kalau saya hari Senin nggak dibilang aman-aman, saya nggak mungkin buka kok. Nyatanya dibilang aman, saya buka malah tambah pecah. Sepi, orang-orang kan istilahnya pada ya mungkin masih rada-rada takut lah. Jangankan orang-orang, yang kita sendiri juga kadang-kadang masih takut. Ya pengaruh untuk beberapa hari ini sisa terus. Untuk alhamdulillah sih masih ada pendapatan tapi sisa. Mau libur juga untuk gimana ya, untuk terdesak dengan ekonomi keluarga, kebutuhan ya. Warung buka, holdingnya di sini. Iya. Konsumen nggak berani ke sini. Karena beberapa hari ini sepi nih. Karena kayak mereka masih was-was itu. Masih was-was jadi datang 1, 2, 2 gitu aja. Tolong dong kalau ada apa-apa tuh jangan langsung pakai kekerasan gitu lah. Kan bisa kan kita dibicarain. Kita ada polisi, ada penegak hukum kan juga pakailah itu daripada kita apa ya istilahnya pakai otot kan. Yang rugi juga kan nggak cuma kalian tapi yang rugi kita semua gitu loh. Ya pesan dari masyarakat untuk cepat ditanggulangi, untuk tetap aman mandali lah. Untuk tetap kondusif, untuk biar aktivitas sehari-hari tetap ini jaga persatuan antar suku dan agama, toleransi tetap dijaga demi NKRI harga mati, gitu aja.
Harapannya cuma satu, sweeping miras. Miras itu penting. Kalau miras kan udah mabuk kan bahaya. Kalau mabuk itu paling kadang lupa teman sendiri. Iya. Intinya cuma satu, miras itu. Ya jadiin Jogja lebih aman lah. Kasihlah kita kepastian.